Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 2 yaitu selalu berhemat energi, subtema 1 yaitu sumber energi. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama yaitu sumber energi. Submaterinya yaitu mengenai macam-macam sumber energi dan manfaatnya. Materi yang kedua adalah pelaksanaan kewajiban dan hak. Submateri yang akan kita pelajari yaitu pelaksanaan kewajiban dan hak dalam pemanfaatan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang pertama yaitu sumber energi. Kita akan mulai belajar mengenai macam-macam sumber energi dalam kehidupan. Hal ini akan membuat kita lebih bijak dalam memakai sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam sumber energi. Yang pertama yaitu energi matahari. Yang kedua ada energi air. Yang ketiga ada energi angin. Yang keempat ada energi listrik. Dan yang kelima ada energi minyak bumi. Sumber energi yang pertama yaitu energi matahari. Matahari menghasilkan energi panas dan juga energi cahaya. Matahari merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi. Hal ini dikarenakan matahari merupakan sumber kehidupan utama bagi seluruh makhluk hidup. Pemanfaatan matahari dalam kehidupan sehari-hari yaitu matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan. Fotosintesis merupakan pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Tumbuhan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan dan juga oksigen. Dalam proses fotosintesis, daun akan menyerap karbon dioksida yang ada di udara. Kemudian akan diolah menjadi karbohidrat dan juga oksigen dengan bantuan sinar matahari. Pemanfaatan energi matahari yang kedua yaitu mengeringkan benda basah. Banyak sekali benda basah yang dapat kita keringkan dengan menggunakan bantuan sinar matahari. Contohnya yaitu mengeringkan pakaian basah dan juga mengeringkan ikan asin yang dilakukan oleh para nelayan. Memanfaatkan energi matahari yang selanjutnya yaitu matahari dapat membantu proses pembuatan garam. Dalam proses pembuatan garam, para petani di pinggir pantai akan menyiapkan petak-petak tambak. Petak-petak tambak ini kemudian diisi oleh air laut. Air laut akan menguap dan hanya akan tersisa kristal-kristal garam. Penguapan air laut ini dilakukan dengan bantuan sinar matahari. Setelah air laut menguap, sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam akan siap dipanen. Memanfaatkan matahari yang selanjutnya yaitu matahari dapat menjadi sumber pembangkit listrik, yaitu dengan menggunakan panel surya. Panel surya akan menangkap sinar matahari, kemudian akan diolahnya menjadi sebuah listrik. Pemanfaatan selanjutnya yaitu membantu pembentukan vitamin D. Ini dilakukan agar tulang kita menjadi kuat. Kegiatan yang dapat kita lakukan yaitu olahraga pagi, lari pagi, atau hal sederhana yang dapat kita lakukan yaitu dengan berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari. Sumber energi yang kedua yaitu adalah air. Air merupakan sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga dapat digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya yaitu dengan menggunakan kincir air. Memanfaatkan energi air yang pertama yaitu membantu mengairi sawah. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci piring, mencuci baju, ataupun mandi. Yang ketiga yaitu sumber air minum bagi seluruh makhluk hidup. Yang terakhir yaitu untuk sumber energi listrik.
yaitu dengan memanfaatkan kincir air. Sumber energi selanjutnya yaitu angin. Angin dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu aktivitas sehari-hari. Yang pertama, angin digunakan manusia untuk membantu mengeringkan pakaian. Yang kedua, yaitu angin digunakan untuk membantu nelayan menggerakkan perahu layar ke tengah lautan untuk mencari ikan. Yang ketiga, angin digunakan sebagai sumber energi listrik. Dalam hal ini, angin dimanfaatkan untuk menggerakkan baling-baling dari kincir angin. Menggerakkan baling-baling kemudian akan menghasilkan sebuah energi listrik. Sumber energi selanjutnya yaitu energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang paling banyak digunakan di sekitar kita. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika, dan masih banyak hal yang lainnya. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Sumber energi selanjutnya yaitu minyak bumi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari kita. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin lama langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau untuk masyarakat untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Adapun penggunaan minyak bumi untuk kegiatan sehari-hari yaitu sebagai bahan bakar kendaraan berupa kendaraan motor, mobil, pesawat, maupun kapal laut. Sekarang kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu pelaksanaan kewajiban dan hak. Pelaksanaan kewajiban dan hak dalam memanfaatkan sumber energi pada kehidupan sehari-hari. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Kewajiban dalam memanfaatkan sumber energi. Pertama-tama, kalian perhatikan gambar yang akan saya berikan. Menurut kalian, apakah perilaku orang tersebut mencerminkan kewajiban dalam pemanfaatan sumber energi? Ya, jawabannya tidak, karena orang tersebut tidak memanfaatkan sumber energi yang ada dengan sebaik-baiknya. Orang tersebut malah menghambur-hamburkan sumber energi air yang ada di sekitarnya. Sekarang kalian perhatikan contoh gambar yang kedua. Menurut kalian, apakah perilaku anak tersebut baik dicontoh? Apakah anak tersebut menunjukkan sikap yang baik untuk dicontoh? Ya, jawabannya tidak. Lalu, apakah anak tersebut mencerminkan kewajiban dalam memanfaatkan sumber energi? Ya, jawabannya adalah tidak. Karena anak tersebut menyalakan televisi ketika ia sedang tertidur. Sebaiknya ketika kalian sedang tertidur, maka segala alat elektronik segera dimatikan terlebih dahulu. Kewajiban yang dapat kalian lakukan dalam memanfaatkan sumber energi diantaranya adalah yang pertama yaitu menggunakan energi secara bijaksana. Yang kedua yaitu memastikan penggunaan energi secara efisien dan efektif. Yang ketiga yaitu matikan alat elektronik seperti komputer, air, lampu, dan juga televisi ketika sudah tidak digunakan lagi. Dan gunakan setrika listrik sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat yaitu tidak membiasakan diri untuk berperilaku boros, sehingga gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan secara bergantian
dan tidak berlebihan dalam menggunakannya. Yang kelima yaitu matikan lampu dan peralatan elektronik saat tidur. Yang keenam, menghemat penggunaan energi. Hak dalam memanfaatkan sumber energi. Perhatikan contoh berikut. Dalam contoh terlihat bahwa setiap orang berhak menggunakan sumber energi yang ada, tidak terkecuali. Setiap orang berhak untuk minum, berhak untuk menggunakan air, maupun menggunakan listrik di rumahnya. Adapun hak-hak manusia dalam memanfaatkan sumber energi yaitu mendapatkan energi yang dibutuhkan dalam kebutuhan, dan juga bisa menggunakan energi kapan saja dan di mana saja. Hak dan kewajiban dalam penggunaan energi harus dilakukan secara seimbang. Hal tersebut bertujuan agar energi yang ada di dunia ini dapat digunakan hingga kapanpun. Apabila hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang, hal tersebut akan menjadi sebuah kekacauan. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekeliruan dalam penyampaian materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.